Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Pratama dari kelas Penjas B Jakabaring. Nah, di sini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran Penjas yang dosen pengampunya yaitu Bapak Yakrus MKes dan Ibu Destriani MPD. Materi yang kita bahas yaitu ada 5 materi, yaitu yang pertama ada hakikat, yang kedua itu ada prinsip-prinsip, yang ketiga itu ada fungsi, keempat itu ada kisi-kisi dan pembuatan soal, dan yang kelima itu ada taksonomi Bloom dan berpikir kritis. Yang pertama yaitu ada hakikat evaluasi pembelajaran. Nah, pada hakikatnya evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Nah, pengukuran alat tes ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan perhitungan angka dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip ini menjadi ada 3, yaitu yang pertama ada prinsip interrealitas, yang kedua itu ada prinsip kontinuitas, yang ketiga itu ada prinsip objektivitas. Yang pertama, prinsip ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran merupakan proses yang terintegrasi. Melalui proses tersebut diharapkan sejumlah kemampuan akan tertanam dalam pribadi di siswa. Kemampuan-kemampuan yang dimaksud meliputi penamaan konsep-konsep intelektual, pembentukan keterampilan, penanaman sikap dan nilai, pengembangan proses berpikir kritis, dan penyesuaian fisik, emosional, dan sosial. Nah, yang kedua itu ada prinsip kontinuitas. Proses belajar merupakan proses yang kontinu, yaitu berlangsung terus-menerus hingga pada akhirnya akan mencapai kompetensi yang diharapkan. Setiap tahapan proses bukan merupakan proses yang berdiri sendiri, namun saling ada keterkaitan antara satu tahapan proses dengan tahapan proses yang lain. Melalui kegiatan evaluasi secara bertahap, diharapkan akan dapat diketahui tahapan capaian setiap kompetensi. Dengan demikian, evaluasi dilakukan sebagai sarana dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan pengalaman belajar tersebut. Yang ketiga itu ada prinsip objektivitas. Hasil evaluasi yang berkumpul harus dapat ditafsirkan secara jelas dan tegas. Pengembangan kompetisi sebagai hasil pembelajaran seorang dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan kompetisi sebelumnya. Dengan demikian, pengembangan kompetisi siswa secara nyata dapat diketahui untuk menginterpretasi hasil akhir, dapat diteliti hubungan antara rentang skor dan diperoleh selama berlangsung proses evaluasi serta memberikan makna dari setiap skor yang diperoleh. Rentakan skor yang diperoleh siswa dalam kegiatan evaluasi tidak dapat begitu saja dirata-ratakan. Nah, itulah ada 3 prinsip evaluasi pembelajaran dari Penjas. Oke, selanjutnya itu ada fungsi-fungsi evaluasi pembelajaran. Itu menjadi 4. Yang pertama itu ada fungsi selektif. Yang kedua itu ada fungsi diagnostik. Yang ketiga itu fungsi penempatan. Yang keempat itu ada fungsi pengukuran keberhasilan siswa. Yang pertama itu ada fungsi selektif. Kegiatan evaluasi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengadakan
seleksi yang bertujuan untuk. Ya, yang pertama bertujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah yang tertentu. Yang kedua bertujuan untuk memilih siswa yang dapat menerima beasiswa. Yang ketiga bertujuan untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas berikutnya. Itu adalah fungsi selektif. Yang selanjutnya fungsi diagnostik. Kegiatan evaluasi merupakan cara yang dilakukan untuk diagnosa siswa tentang kelebihan dan kekurangan. Dengan dasar tersebut, guru akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Yang ketiga itu ada fungsi penetapan. Fungsi penetapan adalah penetapan siswa dalam kelompok sesuai bakat dan kemampuan harus didasarkan atas hasil evaluasi. Dengan alat dan teknik evaluasi yang tepat, maka dapat menempatkan siswa dalam kelompok suatu bakat dan kemampuan harus didasarkan atas hasil evaluasi. Dengan alat dan teknik evaluasi yang tepat, maka dapat menempatkan siswa juga. Yang keempat itu adalah fungsi pengukuran keberhasilannya. Keberhasilan atau suatu program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu guru, kurikulum, sarana prasarana, pendekatan dan metode pembelajaran, dan lain-lain. Untuk mengetahui sejauh mana suatu program hasil diterapkan, harus dilakukan evaluasi. Itulah fungsi evaluasi pembelajaran dari Penjas. Di sini ada pembuatan kisi-kisi, yaitu menjadi 3 juga. Yang pertama itu ada menentukan KD yang akan diukur, tentunya kompetisi dasar atau KD yang akan diukur sebagai bahan penilaian. KD ini memacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Setelah mempelajari materi tertentu, Anda bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua itu memilih materi yang esensial. Pemilihan materi esensial ini sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Hendaknya penentuan materi ini disesuaikan dengan indikator kisi-kisi. Yang ketiga itu merumuskan indikator. Indikator membuat ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk pembuatan soal. Biasanya perumusan indikator dilakukan dengan memperhatikan level kognitif para siswa, materi yang sudah dipelajari sebelumnya, kesinambungan dengan semua jenjang kelas, dan memiliki nilai terapan yang tertinggi. Oke, next. Di sini ada kompetisi kisi-kisi. Yang pertama itu ada jenis dan jenjang sekolahnya. Yang kedua program studi dan jurusan. Yang ketiga mata pelajaran. Keempat tahun ajaran. Yang kelima kurikulum yang berlaku. Yang keenam alokasi waktu pengajaran setiap soal. Yang tujuh jumlah soal. Dan 8 bentuk soal. Di sini ada contoh-contoh pembuatan soal, yaitu ada 2. Yang pertama itu soal pilihan ganda. Yang kedua itu soal esai. Contohnya yang pertama, sit up bertujuan untuk melatih otot A. Pinggang, B. Perut, C. Punggung, D. Lengan. Jadi untuk sit up ini bertujuan untuk melatih, jawabannya itu B, yaitu perut. Terus itu ada soal yang kedua. Terus ini ada contoh soal esai. Saya kasih 1, gerakan handstand kedua yang berdiri dengan alas. Jadi jawabannya alas dasar atau lantai yang tepat untuk bertubuh lalu keras sehingga menimbulkan rasa sakit. Jadi gerakan handstand kedua tangan ini kita harus menggunakan alas atau lantai tepat. Oke, next. Ini ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur
hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir melalui dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidik yaitu Benjamin Bloom. Kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Cartwell dan para ahli kognitivisme. Hasil revisi yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom, revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan karya kerja. Terus yang terakhir itu ada keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan tingkat tinggi yang sangat penting bagi siswa atau mahasiswa. Keterampilan berpikir kritis adalah A. Suatu usaha yang melibatkan tenaga, pikiran, dan materi. B. Berpikir relatif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dicapai atau dilakukan. Yang C. Berdayaan kognitif dalam mencapai tujuan. Terus keterampilan berpikir kritis, aktivitas dalam berpikir kritis meliputi kegiatan. Ada 4. Yang pertama itu memperjelas pertanyaan yang diterima atau dilakukan. Yang kedua mencari tambahan informasi. Yang ketiga mencari yang bersirat dari yang bersurat atau maksud-maksud yang tersembunyi. Yang keempat itu mengevaluasi pernyataan berdasarkan hasil ketiga kegiatan sebelumnya. Masih dalam keterampilan berpikir kritis, yaitu indikator dan berpikir kritis. Ada menjadi 5. Yang pertama itu memberikan penjelasan sederhana. Yang kedua membangun keterampilan dasar. Yang ketiga pembuatan inferensial. Yang keempat pembuatan penjelasan lebih lanjut dan mengatur strategi dan teknik. Model pendekatan pembelajaran dianggap mampu mengatasi pengembangan keterampilan berpikir di antara lain, yaitu model pembelajaran berbasis masalah, model inquiry, yang terakhir itu pendekatan kontekstual dan nilai-nilai. Pada pembelajaran sains dalam konten dan konteks pengembangan keterampilan berpikir kritis, maka guru atau dosen hendaknya mulai setiap pembelajaran dengan masalah atau profesi, gunakan kehinangan untuk mengabaikan refleksi, mengatur ruang kelas untuk membangkitkan interaksi dan pembelajaran. Terus jika mungkin perpanjangan waktu pembelajaran. Yang keempat, berpikir kritis akan terjadi jika siswa memiliki waktu yang tepat untuk sampai pada refleksi. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan kita untuk di pagi hari ini tentang evaluasi pembelajaran PENJAS dari saya Budi Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.